Shalom aleihim Bishem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya merasa terpanggil untuk meluruskan hujatan dari pendeta JT yang bergelar DBS. Maka judulnya begini, kronologi hujatan pendeta JT ya. Saudara-saudara, supaya semua pada mengerti ya, kemarin malam tanggal berapa itu? Tanggal 2 ya, kemarin malam lah ya. Kemarin malam jam segini persis, jam 18.30-an ya. Kalau Anda lihat tayangan ini berarti ya kemarin malamnya lah. Jam 18.30 ada seorang yang meminta saya mengarrange debat dengan pendeta JT. Lalu kami bikinlah semacam leaflet begitu ya toh, istinya debat ya toh. Debat antara master besar dengan mantan murid. 18.30 oleh orang itu, orang yang meminta saya untuk debat dengan JT, dikirimlah 18.30 saudara. Dikirim langsung dan dibaca ya toh. Jadi saya mau menantang debat pendeta JT. Di situ kami sebutkan lokasinya, kami sebutkan jamnya, kami sebutkan tanggalnya. Tanggal segini saya kasih 2 option ya. Kalau nggak option tanggal itu, nanti ada tanggal ini lagi begitu ya. Very clear ya toh. Terus orang yang mengarrange ini dia bilang, Pak JT, kalau Anda berani tanggapi tantangan pendeta HTD. Bukannya menanggapi saudara, 2 jam kemudian, 3 jam kemudian dia tayangan YouTube. Dia pendeta JT yang gelarnya DBS membuat tayangan YouTube yang isinya maki-maki ya toh, seperti orang tidak sekolah ya. Maki-maki, like and dislike, bukan berdasar Alkitab. Pendeta itu kan mestinya pemberitaan firman Tuhan. Ini like and dislike, suka dan tidak suka, mirip orang tidak sekolah. Bahasanya sangat kasar ya. Ya semua lalu dikirim ke saya, tapi saya sudah tidur, saya sudah jam 2, kebetulan kemarin saya cara full jadi saya capek, lalu saya tidur sekitar jam 21.30. Lalu bapak yang mengarrange ini subuh-subuh dia tahu kalau subuh saya sudah bangun gitu. Lalu dia liatin ya, dia WA saya udah subuh-subuh tuh jam 3 atau 4 gitu. Pak, itu justru JT malah bikin tayangan maki-maki itu. Ya, hujatan maki-maki kayak orang nggak sekolahan. Ya, saya dengar sepintas ya, sudah disamain sama ustadz itu ya, biar saja. Lalu saya balas, kebetulan kami akan ke mana? Ke Sukabumi ya. Lalu saya munculkan itu. Kenapa ini saya perlu luruskan? Karena banyak orang yang meminta diluruskan. Jadi saya luruskan ya. Kemarin jam segini 18.30 saya kirim tantangan duluan ke pendeta JT. Tapi pendeta JT tidak berani, tidak punya nyali menjawab tantangan kami. Lalu dia bisanya cuman koar-koar, maki-maki, hujatan maki-maki, mirip orang nggak sekolahan. Supaya Bapak semua tahu ya, dia tidak punya nyali menjawab tantangan kami. Kan tinggal gampang toh, ya toh? Gampang, ya toh? Mau itu sudah clear, tanggalnya sekian, tanggal sekian semua ketemu, ya. Kalau berani ya, wong dia itu sebelumnya sudah dikasih tahu, Pak, berani nggak debat sama pendeta HTD? Berani. Lalu orang itu, Pak, tolong di-arrange, Pak, disebutkan tanggal berapa ya. Mungkin bapak-bapak sama ibu udah ada yang tahu ya. Karena sebelumnya sudah ditanya sama orang yang mengarrange debat itu, Bapak pendeta JT berani nggak debat sama pendeta HTD? Berani. Lah giliran disodorin tanggal, tempat, ya, yang terjadi tidak punya nyali untuk menjawab. Dan sampai hari ini tidak berani jawab. Jawabnya cuma pakai maki-maki ala orang tidak sekolahan.
Ya, mohon maaf, saya mesti meluruskan ini supaya Bapak Ibu semua tahu ya. Jadi saya sudah kirim tantangan duluan, beliau tidak punya nyali, lalu dia nyalinya cuman maki-maki doang. Like and dislike. Kan mestinya pendeta itu ngomong firman Tuhan, bukan suka dan tidak suka. Ya, makanya saya candain, kalah ganteng, nggak berani. Ya. Saya pernah debat dengan beliau di kantor beliau soal doa Bapak kami dan soal Bapak duduk di sebelah kanan. Ya waktu itu mohon maaf dia sampai megap-megap gitu. Saya takut sampai kalau dia serangan jantung ya. Karena saking nahan marahnya ya itu. Nggak berkutik, nggak bisa jawab tentang doa Bapak kami dan duduk di sebelah kanan Allah. Waktu itu kami debat berdua di kantor beliau di Kalibata City ya. Terus saya itu kasihan, waduh ini saya kalau sampai dia kelihatannya sudah ngap itu saking mau menahan tapi nggak bisa jawab yang pakai Alkitab. Setiap dia jawab saya cut, Pak itu tidak ada Alkitabnya, ya itu bukan ayat Alkitab. Pendeta harus bicara ayat Alkitab, firman Tuhan. Kalau cuma tafsir itu bukan firman Tuhan, itu bukan ranahnya pendeta. Pendeta nggak usah ngomong tafsir, ngomonglah firman Tuhan. Harus tertulis di Alkitab. Ya, makanya saya tidak heran ketika kami sudah menyusun debat itu, saya sudah ngomong sama yang Bapak yang mengerin ini, Pak, dia nggak akan mau, Pak. Kami sudah pernah debat. Sampai saya itu kasihan, ya, kasihan karena dia megap-megap, takut saya sampai saking menahan emosinya, padahal itu di tempat dia, di kantor dia, ya, di rumah dia. Ya, ini kami mengerin di luar supaya semua pemirsa sekarang tahu kami sudah bikin tantangan jam 18.30. Dia tidak berani menjawab tantangan, dia memaki-maki dengan bahasa orang tidak sekolahan. Supaya Bapak Ibu semua tahu, Pak Pendeta JT memang tidak punya nyali untuk debat dengan saya. Ya clear ya, nggak perlu diperpanjang dan tidak perlulah karena bagaimanapun beliau adalah mantan mentor saya menghormati beliau ya. Kalau toh dia tidak berani ya tidak apa-apa. Kami dari dulu pun sudah tahu dia tidak akan berani debat dengan saya. Karena saya pernah debat dan saya sudah kasihan karena dia sudah megap-megap ya. Lalu saya mengeliminasi, sudahlah Pak, sudahlah kita pulang, kita minum terus pulang gitu. Ya. Supaya semua clear. Jadi begitu dan masalah perdebatan Pendeta JT dengan HTD antara master besar dengan mantan murid sudahlah dianggap selesai. Kita tetap menghormati beliau sebagai mantan mentor. Kami hanya berharap beliau sadar ya, sebab tulisan di belakang mimbarnya adalah 1 Yohanes 5 ayat 20. Itu dulu yang saya banggakan. Saya bangga dengan tulisan beliau, Yesus Allah yang benar. Kalau toh beliau belum klik, belum dibuka pikirannya tentang Bapa Kiasan, tentang kambing dan domba ya toh, tentang Yesus Allah ya. Ya tentu ada sebab-sebab yang sebenarnya hal-hal ringan saja, mungkin karena terikat gitu. Terikat dengan namanya urusan itu dia gitu. Lah aku kalau jadi Allah Esa ya aku gimana Pak Pendeta HTD ya. Padahal kami dulu sudah berbincang-bincang nih contoh yang Allah Esa ya. Nggak perlu takut Pak, nggak perlu takut. Ya ngomong gampangnya nggak perlu takut, terus makan gimana, dapat duit dari mana, nggak usah takut. Nih contohnya nih ya. Ya begitu. Jadi itulah kronologi hujatan Pendeta JT ya, supaya Anda semua tahu. Dan kami sudah menganggap clear masalah ini tidak perlu diperpanjang. Bagaimanapun kami menghormati beliau. Kalau toh beliau tidak punya nyali, tidak berani debat dengan kami ya nggak apa-apa gitu. Kalau ada yang lain yang berani debat, ayo. Katanya apa? Siapa itu? Yong atau siapa itu? Para debater, para itu ya. Tapi harus punya nyali ketemu ya. Saya Pendeta HTD itu debatnya nyali ketemu. Ya sebaiknya sih 2 lawan 2 sih, rada seru. Kalau 1 sama 1, saya suka tak cuekin aja. Apalagi kalau ngomong-ngomong Ibrani. Ya. Baik, padat, singkat, dan clear. Dan soal debat dengan Pendeta JT saya anggap sudah selesai.
Saya menghormati beliau, sekali lagi saya menghormati beliau sebagai bagaimanapun juga dia adalah mantan mentor saya. Ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BPS. Haleluya. Amin.